Bayangkan ini, kekayaan yang Anda impikan bukan sesuatu yang jauh di sana, melainkan terpendam dalam diri Anda, siap untuk ditemukan. Rasanya seperti menemukan harta karun tersembunyi, sesuatu yang selama ini Anda abaikan. Saya sendiri dulunya cuma pegawai biasa, hidup pas-pasan, lantas setahun kemudian bisa meraup untung ratusan juta rupiah dari bisnis sendiri, tanpa gelar sarjana sekalipun. Kuncinya, sebuah buku, satu bab saja, mengubah hidup saya total. Rahasianya lebih mengejutkan lagi. Hambatan terbesar menuju kesuksesan finansial bukanlah kekurangan modal atau koneksi, melainkan persepsi diri kita sendiri. Kita sering terjebak dalam penjara tak kasat mata, bukan penjara berjeruji besi, melainkan penjara pikiran. Pikiran-pikiran yang tertanam sejak lama dibentuk oleh bisikan keluarga, guru, teman, media, bahkan kegagalan masa lalu. Pikiran-pikiran ini menjadi kepercayaan yang tak tergoyahkan, membuat kita terus mengulang siklus yang sama, tahun demi tahun, seperti roda yang berputar tanpa tujuan. Sedikit orang menyadari bahwa bayangan diri kita, citra diri kita di dalam benak, ialah kompas tersembunyi yang memandu setiap langkah di dunia nyata. Rekening bank kita, peluang yang datang, hubungan kita dengan uang, bahkan cara orang memperlakukan kita, semuanya terhubung erat dengan bagaimana kita memandang diri sendiri. Saya sendiri pernah terperangkap dalam skenario ini. Bertahun-tahun menjalani pekerjaan tanpa makna, menerima kehidupan biasa-biasa saja, tanpa pernah mempertanyakan mengapa tak ada perubahan. Hingga akhirnya Think and Grow Rich jatuh ke tangan saya. Buku itu bukan sekadar bacaan, melainkan pencerahan. Saya mengerti, saya tak perlu menunggu keadaan berubah untuk merasa berbeda. Saya bisa memilih untuk berubah sekarang juga. Saya bisa menciptakan bayangan mental yang begitu nyata hingga tubuh, emosi, dan tindakan saya otomatis selaras dengannya. Rasanya seperti mendapatkan remote control hidup, bisa mengganti Chanel kapanpun saya mau. Saya mulai membayangkan diri sebagai sosok yang sudah mencapai tujuan, bukan mimpi di masa depan, tetapi realita saat ini. Saya membayangkan mengenakan setelan mahal, berbicara dengan percaya diri, mengendarai mobil impian, tinggal di rumah yang selalu saya inginkan. Bukan sekadar visualisasi, saya merasakan tekstur kain, aroma kulit mobil, ketenangan pagi di rumah idaman. Dan hasilnya, tindakan saya berubah secara alami. Secara tak sadar, saya berperilaku seperti sosok yang saya bayangkan. Dunia pun bereaksi. Orang-orang memperlakukan saya berbeda. Peluang datang silih berganti, dan kesuksesan datang begitu cepat, sampai-sampai saya sendiri tak percaya itu bukan kebetulan. Tapi ingat, ini bukan sekadar berangan-angan sebelum tidur. Ini komitmen harian untuk menjaga bayangan tersebut tetap tajam, meski lingkungan sekitar tampak bertolak belakang. Kebanyakan orang gagal karena begitu menghadapi rintangan, mereka kembali pada bayangan lama. Seperti menanam benih, lalu mencabutnya setiap kali tak melihat tunas keesokan harinya. Keraguan, bagaimana kalau gagal, adalah pembunuh utama proses ini. Karena saat itu, Anda justru memperkuat bayangan yang berlawanan dengan keinginan Anda. Otak kita tak membedakan antara gambar nyata dan bayangan yang kuat. Jika Anda terus membayangkan kegagalan, otak akan menganggapnya sebagai perintah dan bekerja keras mewujudkannya. Tugas Anda sekarang, 7 hari ke depan, tulis detail kehidupan yang Anda inginkan. Tulis dalam bentuk sekarang, bukan masa depan. Saya tinggal di, saya mengendarai, saya menghasilkan, saya merasa. Baca ulang setiap hari dengan penuh emosi. Rasakan di dalam tubuh Anda bagaimana rasanya menjalani kehidupan itu. Bayangan lama akan menarik Anda kembali. Mungkin ada suara-suara yang mengatakan itu mustahil. Abaikan saja.
Jika saya dulu mendengarkan, saya mungkin masih menjadi pemadam kebakaran dan bukan hanya kebakaran rumah, tetapi juga kebakaran finansial, emosional, dan pribadi yang melahap kehidupan orang-orang yang tak mengendalikan bayangan diri mereka. Dengan konsistensi, bayangan baru akan lebih nyata daripada bayangan lama. Frekuensi Anda berubah dan segalanya ikut berubah. Bukan karena dunia jadi lebih baik, tapi karena Anda memilih untuk hidup sebagai diri yang sesungguhnya, diri yang selalu berpotensi untuk sukses. Dan setelah itu, tak ada jalan kembali. Ada hukum alam yang mengatur semua hasil yang Anda peroleh. Dan banyak orang tak menyadarinya, hukum transmutasi energi. Intinya, semua yang Anda ciptakan dalam pikiran, jika ditanam dalam alam bawah sadar, akan segera terwujud di dunia nyata. Tak ada jeda, tak ada penundaan. Proses dimulai saat Anda menciptakan dan mempertahankan bayangan tersebut. Ini berlaku untuk kesuksesan atau kegagalan. Kebanyakan orang tak pernah menanam hal baru. Mereka bangun dan menjalani hari yang sama seperti kemarin. Pikiran, emosi, tindakan, semuanya sama. Karena hukum alam tak membedakan positif atau negatif, ia hanya merespon, memberikan lebih dari apa yang Anda proyeksikan. Itulah sebabnya banyak yang mengeluh tak ada perubahan. Karena memang tak ada perubahan dalam diri mereka. Saya ingat saat masih jadi pemadam kebakaran. Tanpa pengalaman bisnis, modal, atau koneksi, siapapun tak akan menyangka saya bisa membangun bisnis sukses. Tapi saya punya sesuatu, bayangan mental yang begitu nyata. Saya melihat perusahaan berjalan, merasakan kepuasan melayani klien, menikmati kebebasan yang akan diberikan bisnis itu. Saya membayangkannya setiap hari, meski sedang mengenakan seragam dan bertugas. Lalu terjadilah yang bagi sebagian orang dianggap kebetulan. Peluang datang, orang-orang memperkenalkan saya kepada klien, dan dalam waktu kurang dari setahun, bisnis yang awalnya hanya ada di pikiran saya menghasilkan lebih dari yang pernah saya peroleh sebelumnya. Bukan keberuntungan, itu hukum alam. Dengan menjaga bayangan dengan jelas dan penuh emosi, tubuh Anda memasuki getaran baru. Getaran ini menentukan tindakan, dan tindakan menghasilkan hasil baru. Getaran ini juga menarik orang, keadaan, dan sumber daya yang selaras dengan bayangan Anda. Anda mengirimkan sinyal ke alam semesta, inilah jati diri saya, dan alam semesta menjawab, baiklah, ini dia. Tapi banyak yang gagal, karena setelah menanam bayangan baru, begitu menghadapi kesulitan, mereka memelihara pikiran negatif, mulai ragu, mendengarkan opini negatif, terpengaruh oleh pandangan sempit orang-orang yang tak memahami hukum ini. Tanpa sadar, mereka mencabut benih sebelum sempat tumbuh. Di setiap rintangan ada dua pilihan, fokus pada kesalahan atau tetap fokus pada apa yang sedang diciptakan. Seperti kata seorang pendeta di California, fokuslah pada gambaran yang lebih besar, bukan masalah kecil. Sederhana tapi dahsyat. Saat sesuatu tak berjalan sesuai rencana, kebanyakan orang fokus pada masalah, memperkuat getaran negatif. Saya memilih kembali pada bayangan yang saya inginkan, meski keadaan sekitar berkata lain. Hukum ini berlaku untuk semua orang, pengusaha kaya, mahasiswa, ibu tunggal, siapapun yang memulai dari nol. Dan berlaku meski Anda tak mempercayainya. Bedanya, jika diabaikan, hukum ini bekerja melawan Anda. Tapi jika dipahami dan diterapkan, ia akan menjadi sekutu terbaik Anda. Memang sulit menjaga bayangan saat segalanya tampak berlawanan, tapi disitulah Anda membuktikan bahwa Anda yang memegang kendali. Kehidupan tak menunggu Anda siap untuk memberikan hasil. Ia merespon apa yang Anda proyeksikan dan pertahankan dengan konsisten. Pertanyaannya, apa yang Anda kirimkan ke alam semesta sekarang? Bayangan apa yang Anda minta untuk diwujudkan? Karena mau tak mau, benihnya sudah ditanam sekarang. Dan hasilnya,
akan datang. Jebakan terbesar adalah berpikir harus bekerja menuju tujuan, seolah selalu di masa depan, jauh, tak tergapai. Ini menciptakan rasa kekurangan, seolah selalu tertinggal. Akibatnya, Anda bertindak seperti orang yang tak punya, tak mampu, dan memperkuat ketidakadaan apa yang Anda inginkan. Jalan yang benar bukanlah bekerja menuju tujuan, melainkan dari tujuan. Mulailah dari titik yang ingin Anda capai, seperti membangun rumah. Sebelum batu bata pertama, arsitek sudah memiliki gambaran jelas bentuk rumahnya. Detail, lengkap, tiap ruangan, pintu, warna, tekstur. Tukang bangunan tak bekerja sambil menebak-nebak. Ia bekerja dari hasil akhir. Begitu pula dengan tujuan Anda, finansial, profesional, atau pribadi. Saya melihat ini diterapkan atlet elit. Milt Campbell, juara Olimpiade cabang dekathlon, mengatakan ia bertahun-tahun sebelum Olimpiade setiap hari membayangkan naik podium, merasakan berat medali, mendengar lagu kebangsaan. Ia tak berlatih untuk mencoba menang. Ia berlatih sebagai juara. Saat hari itu tiba bukan kejutan, melainkan perwujudan dari apa yang sudah ia jalani bertahun-tahun. Dengan bekerja dari tujuan, sikap Anda berubah drastis. Keputusan yang Anda ambil berbeda karena berasal dari kepastian, bukan keraguan. Misalnya, jika tujuan Anda menghasilkan uang sekian juta per bulan, dan Anda berada dalam kondisi mental seseorang yang sudah menghasilkan uang tersebut, keputusan harian Anda, bagaimana Anda menggunakan waktu, siapa yang Anda ajak kerjasama, apa yang Anda terima atau tolak, akan mencerminkan level tersebut. Keputusan-keputusan ini menjadi jembatan antara yang tak terlihat dan terlihat. Perlu keberanian karena sikap baru akan membuat orang yang terbiasa melihat Anda berbeda merasa tak nyaman. Mereka akan mempertanyakan, mengkritik, mengejek. Disinilah disiplin emosional berperan. Bukan bereaksi terhadap apa yang mereka lihat, tetapi tetap menjaga bayangan diri Anda yang sesungguhnya. Saya mengalaminya. Semua tindakan selaras dengan bayangan saya, tapi bagi orang lain terlihat gila. Mereka melihat apa yang saya punya dan tak mengerti mengapa saya bertindak seakan sudah memiliki jauh lebih banyak. Mereka tak menyadari bahwa di dalam diri saya itu sudah menjadi kenyataan. Dengan menginternalisasi cara hidup ini, kapan tak lagi penting. Bukan lagi apakah akan terjadi, melainkan kapan akan terungkap. Anda akan melihat tanda-tanda kecil, pertemuan tak terduga, informasi yang datang tepat waktu, peluang yang terbuka dengan mudah. Semua terjadi karena Anda tak lagi berusaha menjadi, Anda sudah menjadi. Jadi bukan bangun tidur merasa tertinggal, bangunlah sebagai seseorang yang sudah mencapai tujuan, berpakaian seperti itu, berbicara seperti itu, berpikir seperti itu. Bukan hanya luar, tapi terutama dalam. Saat perubahan terjadi dari dalam ke luar, dunia tak punya pilihan selain menyesuaikan diri dengan identitas baru Anda. Anda akan menyadari tujuan tak pernah jauh. Selalu di sini menunggu Anda bertindak seakan sudah memilikinya. Pencuri terbesar kekayaan Anda bukanlah kurangnya pengetahuan, waktu, atau kesempatan, melainkan rasa takut akan penilaian orang lain. Ketakutan ini begitu halus. Anda tak menyadari ia mengendalikan setiap langkah. Ia tak berteriak, ia berbisik, bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditertawakan? Apa kata orang? Anda mundur, ragu-ragu, melewatkan kesempatan yang bisa mengubah hidup. Saya tahu rasanya hidup seperti itu. Saya pernah mengatakan ya pada hal yang tak saya inginkan, hanya untuk menjaga citra di mata orang lain, menyesuaikan ucapan, pendapat, bahkan mimpi demi memenuhi harapan orang lain. Dan bagaimanapun saya berusaha, selalu ada yang tak puas. Saya sadar, untuk hidup sesungguhnya, saya harus membebaskan diri dari penjara tak kasat mata itu. Ada kejadian yang mengajari saya banyak hal.
Di sebuah acara, seorang wanita mengajak saya berdansa. Saya menjawab, tidak, karena saya tidak mau. Bukan dengan kasar, hanya jujur. Reaksi wanita itu menunjukkan sesuatu. Kebanyakan orang tak terbiasa dengan orang yang tak tunduk pada tekanan sosial. Saat itu saya mengerti, dengan hidup sesuai keinginan, tak terhindarkan, akan mengganggu sebagian orang, tapi juga akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketakutan akan penilaian telah mengubur lebih banyak mimpi daripada krisis ekonomi. Berapa kali Anda tak berani berbagi ide karena merasa tak cukup baik? Berapa kali Anda diam agar tak dikritik? Berapa kali Anda menahan diri karena takut mendengar siapa kau? Setiap keputusan membentuk kehidupan yang bukan benar-benar milik Anda. Kemerdekaan dimulai saat Anda memutuskan bahwa pendapat Anda tentang diri sendiri lebih penting daripada pendapat orang lain. Bukan berarti mengabaikan saran konstruktif, tapi berhenti membiarkan kebutuhan akan validasi mengendalikan gerak langkah Anda. Anda akan menemukan hal luar biasa. Orang yang benar-benar berarti akan menghargai keaslian Anda, dan yang mengkritik lebih banyak mengungkapkan keterbatasan mereka sendiri daripada tentang Anda. Keberanian bukan berarti tak takut, melainkan bertindak meski takut. Setiap kali menghadapi penilaian dan terus maju, Anda memperkuat citra diri. Anda berkata pada diri sendiri, saya adalah otoritas tertinggi atas hidup saya. Pernyataan ini mengubah segalanya, menghilangkan gangguan dari luar dan menempatkan Anda sebagai pengendali. Kunci kebebasan, finansial, emosional, dan pribadi adalah ini. Jangan hidup untuk menyenangkan orang yang tak menjalani hidup mereka sendiri. Pada akhirnya, tak ada yang merasakan beban kesempatan yang Anda lewatkan, kecuali Anda sendiri. Saat kebenaran ini terungkap, Anda menyadari tak perlu membayar mahal demi kepuasan sementara akan validasi orang lain. Kekayaan Anda dimulai saat Anda berhenti meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Keputusan untuk tak peduli akan penilaian orang lain adalah titik krusial dalam perjalanan menuju kesuksesan. Bukan tindakan sesaat, tapi komitmen dalam perjanjian dengan diri sendiri. Janji untuk terus maju apapun yang terjadi. Keputusan ini yang mengubah mimpi abstrak menjadi realitas nyata. Bayangkan apa yang terjadi di otak Anda saat Anda benar-benar mengambil keputusan ini. Fokus meningkat, prioritas selaras, alam bawah sadar bekerja keras untuk Anda, menciptakan solusi di mana sebelumnya Anda hanya melihat hambatan. Otak manusia adalah mesin kemungkinan, tapi hanya dengan arahan yang jelas dan tak tergoyahkan ia dapat melepaskan potensi penuhnya. Tanpa keputusan itu semua menjadi longgar, terpencar, energi tanpa tujuan. Dengan keputusan itu, bahkan situasi tersulit mulai melunak. Keputusan ini tak menghilangkan kesulitan, justru memperbanyaknya, tapi Anda akan berbeda, siap menghadapinya karena pikiran Anda terlatih untuk menang. Seperti atlet yang memutuskan untuk memenangkan maraton, ia tahu akan merasakan sakit, lelah, ingin menyerah, tapi keputusan awal membuatnya tetap berlari, langkah demi langkah, sampai garis finish. Kekuatan keputusan terletak pada kemampuannya menghasilkan tindakan terus-menerus. Dengan memutuskan, Anda tak hanya memulai, Anda menciptakan kekuatan magnet yang menarik orang, kesempatan, sumber daya, dan pengalaman yang sebelumnya tampak jauh atau tak terjangkau. Efek domino internal. Keputusan memicu kemenangan kecil, dan kemenangan ini mendorong motivasi, menciptakan siklus pertumbuhan yang baik. Banyak yang menunggu skenario ideal, kondisi sempurna, waktu yang tepat untuk bertindak. Waktu itu tak pernah datang karena kesempurnaan adalah ilusi. Tak ada waktu sempurna untuk memulai sesuatu yang baru, mengubah hidup, mencapai tujuan besar. Ada waktu keputusan dan itu selalu sekarang.
Dari situ jalan akan terbuka langkah demi langkah dan Anda akan menyadari mampu melampaui bayangan Anda sendiri. Saya ingat ragu yang mencoba melumpuhkan saya, berbisik bahwa saya tak punya cukup untuk mencapai tujuan. Tapi keputusan yang saya ambil membuat saya terus bergerak, dan gerakan konstan itu yang menciptakan kondisi bagi kesuksesan, bukan keajaiban, bukan keberuntungan. Itu keteguhan tujuan, komitmen tak tergoyahkan pada diri sendiri. Anda bisa menerapkannya sekarang. Buat perjanjian batin, putuskan untuk bertindak meski tak punya semua jawaban. Putuskan untuk tetap fokus, belajar dari kesalahan, dan beradaptasi. Putuskan untuk bertahan hingga mimpi menjadi kenyataan. Keputusan ini tak hanya menghancurkan rintangan, tapi membangun jembatan menuju masa depan yang saat ini baru bisa Anda bayangkan. Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menghentikan Anda. Gerakan pertama adalah yang terkuat. Mengaktifkan kekuatan terpendam dalam diri Anda. Anda tak perlu rencana sempurna, tak perlu validasi dari orang lain. Yang penting adalah keputusan, keinginan sejati untuk mewujudkannya. Dari titik itu, segalanya berubah dan yang tak mungkin mulai menjadi mungkin. Ada kekuatan hampir tak terlihat yang sering diremehkan, kekuatan ketekunan cerdas. Ketekunan bukan berarti terus berjalan di jalur yang sama, dengan cara yang sama, mengharapkan hasil berbeda. Ketekunan cerdas adalah seni untuk terus maju, belajar di setiap langkah, menyesuaikan arah dengan bijak, tanpa pernah meninggalkan tujuan utama. Ini bahan bakar rahasia yang mengubah kegagalan menjadi tangga menuju kesuksesan. Jalan menuju kesuksesan bukanlah lintasan mulus tanpa hambatan. Justru, rintanganlah yang menguji seberapa kuat tekad kita. Berhenti sejenak bukanlah berarti menyerah, tapi kesempatan untuk bercermin. Di mana letak kelemahan kita? Apa yang perlu diperbaiki? Keberanian untuk mengubah strategi, rendah hati mengakui kesalahan, dan keuletan untuk terus melangkah walau terasa berat. Itulah yang membedakan mimpi dari kenyataan. Banyak kisah sukses berawal dari sederet kegagalan. Bukan karena mereka lebih pintar, beruntung, atau berbakat, tapi karena mereka pantang menyerah. Mereka paham, setiap jatuh bangun adalah pelajaran berharga yang mengasah kekuatan mental. Intinya, terus mencoba belajar dari kesalahan, ubah strategi dan coba lagi. Siklus ini yang membentuk ketekunan cerdas. Namun, ingat, keuletan tanpa kebijaksanaan hanya membuang energi. Berpegang teguh pada cara lama yang sudah terbukti salah, bertindak tanpa berpikir, bukan jalan menuju kemajuan. Kita butuh kepekaan, introspeksi diri, dan kelenturan untuk tahu kapan harus mengubah rencana, meminta bantuan, atau berinovasi. Ketekunan cerdas adalah harmoni antara tekad dan adaptasi, antara keyakinan dan kehati-hatian. Keputusan bukan sekadar pikiran sesaat, melainkan tindakan yang mengubah segalanya. Sebuah komitmen tak tergoyahkan, jembatan antara diri kita yang dulu dan diri kita yang akan datang. Keputusanlah yang membuka jalan menuju hal-hal yang tadinya terasa mustahil. Proyek besar tak pernah dimulai dalam kondisi sempurna. Rasa takut, keterbatasan sumber daya, keraguan akan kemampuan diri, itu semua wajar. Yang membedakan adalah keputusan untuk tidak menunda, untuk memulai sekarang juga. Keinginan kuat untuk bertindak menciptakan momentum, langkah awal yang memicu reaksi berantai dalam pikiran dan dunia sekitar. Komitmen batin ini mengubah cara pandang kita. Ketika kita memutuskan, fokus kita tertuju pada solusi dan peluang, bukan pada masalah dan kekurangan. Kita tak perlu tahu seluruh jalan, langkah demi langkah akan menyingkap jalan yang harus ditempuh. Setiap kemajuan kecil akan memperkuat kepercayaan diri, menumbuhkan tekad, dan menarik sumber daya yang dibutuhkan. Sejarah mencatat,
Pencapaian besar manusia berawal dari sebuah keputusan. Wernher von Braun, misalnya, tak memiliki semua detail untuk membawa manusia ke bulan, tapi ia punya tekad bulat untuk mewujudkannya. Begitu pula dengan keputusan saya untuk ekspansi bisnis internasional. Bukan soal bakat atau dana, tetapi keputusan untuk tidak menyerah, menjaga visi tetap hidup dan terus melangkah setiap hari, meski terasa lambat dan hasilnya bertahap. Keputusan mengubah rasa takut menjadi keberanian, keraguan menjadi tindakan, yang mustahil menjadi tantangan. Ini adalah komitmen pada diri sendiri, jangkar yang menjaga tujuan tetap kokoh dan energi tetap terbarui. Jadi, jika Anda merasa belum siap, menunggu momen yang tepat, ketahui bahwa saat itu adalah sekarang. Keputusan untuk memulai, bertindak, dan berkomitmenlah yang menggerakkan perubahan. Jalan yang tampak sulit akan terbuka sedikit demi sedikit bagi mereka yang gigih. Dengan mengambil keputusan, hambatan akan mulai runtuh. Kekuatan sejati bersumber dari pikiran, tekad, dan keyakinan kita. Tak ada sumber daya eksternal yang mampu mengalahkan kekuatan keputusan yang teguh dan gigih. Oleh karena itu, lebih dari sekadar merencanakan, menunggu, atau meragukan, putuskanlah. Utuskan dengan segenap kekuatan Anda, dan saksikan alam semesta mendukung Anda, membuka pintu, menciptakan peluang, dan menempatkan segala yang Anda butuhkan di jalan Anda untuk meraih kesuksesan. Tak peduli seberapa jauh mimpi Anda, semuanya dimulai dengan keputusan. Keputusan untuk bertindak, untuk mencari, untuk tidak mundur. Inilah percikan yang membakar transformasi dan menghancurkan hambatan yang tak tertembus. Terapkan hal ini sekarang juga dalam setiap proyek, mimpi, atau tujuan yang jauh. Jika keadaan tidak seperti yang diharapkan, jangan menyerah, tetapi jangan terus melakukan hal yang sama. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang telah saya pelajari? Apa yang dapat saya ubah? Apa yang berhasil? Sumber daya apa yang belum saya manfaatkan? Refleksi ini akan memperbarui energi dan fokus Anda, mengubah ketekunan Anda menjadi kekuatan yang dahsyat. Percayalah, perbedaan antara mereka yang menyerah dan mereka yang berhasil terletak pada kualitas ketekunan mereka. Kekuatan yang membuat Anda tetap bergerak, yang mengubah kesalahan menjadi pelajaran, yang mengubah kelelahan menjadi bahan bakar. Ketekunan cerdas adalah keputusan yang menjamin, cepat atau lambat, Anda akan mencapai mimpi Anda karena menyerah bukanlah pilihan. Yang terpenting adalah kekuatan keputusan, dipadukan dengan ketekunan cerdas yang akan membawa Anda melampaui batas kemampuan Anda. Inilah kunci untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan, membuka pintu yang tertutup, dan membangun kehidupan yang penuh makna. Dan sekarang, Anda siap untuk melangkah maju dalam perjalanan pertumbuhan ini. Video berikutnya menanti Anda, sebuah kesempatan untuk memperdalam kebijaksanaan Anda dan mengambil langkah penting untuk menjadi sedikit lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih atas waktu dan komitmen Anda. Sampai jumpa di sana.